Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian buku Mulia dengan Manhaj Salaf, dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali sikap Ahlus Sunnah kepada pelaku dan ahli bid'ah. Di pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa sebagian ulama di zaman dahulu mereka tegas terhadap orang-orang yang punya penyimpangan di sekitaran mereka untuk tidak duduk bersama mereka, bahkan menghajar atau memboikot mereka. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin melihat kembali tentang bagaimana cara memboikot, atau dengan kata lain kapan seseorang itu memboikot orang yang menyimpang. Semisal teman-teman punya orang di lingkungan kantornya atau pertemanannya, misalnya saja pengikut aliran Syiah misalnya, dan orang ini memang getol untuk menyebarkan pemahamannya, atau dia pengikut aliran Ahmadiyah, atau dia pengikut aliran liberal, ya. Dia senantiasa mendakwahkan pemikirannya, mengajak orang untuk mengikuti liberalisme yang dia yakini. Dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti ini? Kita baca di halaman 320 cetakan lama, cetakan barunya 345. Kita baca dulu sedikit demi sedikit. Kata penulis, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah menyebutkan kisah Rasulullah SAW yang menghajar atau memboikot Ka'ab bin Malik dan dua temannya, dan perintah beliau agar kaum muslimin untuk menghajar atau memboikotnya, begitu juga kisah Umar radhiyallahu anhu yang menghajar Sabigh, yang sering tanya-tanya sesuatu, niatnya bukan cari ilmu melainkan untuk ya sekedar nanya-nanya yang menyesatkan orang. Maka beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena sebab ini dan yang semisalnya, maka kaum muslimin, para ulamanya berpendapat menghajar atau memboikot orang yang nampak tanda-tanda kesesatan padanya, dari kalangan orang-orang yang memang sengaja menampakkan kebid'ahannya. Di garis bawahi atau distabiloi kata-kata menampakkan. Nanti saya detailkan yang distabiloi. Dari kalangan orang-orang yang menampakkan kebid'ahannya, mengajak manusia kepadanya. Stabiloi atau garis bawahi kata-kata mengajak, serta terang-terangan melakukan dosa besar. Bisa di garis bawahi atau di stabiloi kata terang-terangan. Adapun orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi dan merahasiakan perbuatan bid'ah yang tidak mengkafirkan orang, maka orang ini tidak dihajar. Yang dihajar adalah yang mengajak kepada bid'ahnya. Sebab hajar itu salah satu jenis hukuman, dan hukuman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat terang-terangan melakukan kemaksiatan, baik perbuatan maupun perkataan. Beliau rahimahullah juga berkata, apabila orang yang dihajar atau diboikot tidak mau berhenti dari perbuatan bid'ahnya, bahkan justru bertambah keburukannya, sedangkan yang menghajar itu lemah, di garis bawahi atau di stabiloi kata-kata tidak mau berhenti dan kata-kata lemah. Kemudian tandai juga yang berikutnya, di mana mafsadat yang ditimbulkan lebih besar oleh hajar ketimbang maslahatnya, maka pada saat itu hajar atau boikot tidak disyariatkan. Bahkan membujuk hati
sebagian dari orang-orang itu lebih baik daripada menghajarnya. Dan hajar sebagian orang lebih baik daripada membujuk hatinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dahulu membujuk sebagian kaum dan menghajar sebagian yang lain. Sebagaimana beliau menghajar 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik dan teman-temannya. Padahal mereka lebih baik daripada orang-orang yang dibujuk hatinya. Namun mengingat mereka adalah para pemuka yang ditaati oleh kaumnya, sedangkan maslahat bagi agama ada pada membujuk hati mereka. Adapun ketiga sahabat yang dihajar adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman selain mereka sangat banyak, sehingga dengan menghajar mereka tampaklah kemuliaan agama sekaligus membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Ini seperti disyariatkannya memerangi musuh sekali waktu, berdamai di waktu yang lain, dan mengambil jizyah pada waktu yang lain. Semua itu tergantung kondisi dan kemaslahatan. Sampai sini dulu. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW ada sebagian orang yang oleh Nabi itu dihajar. Apa tadi artinya dihajar? Diboikot. Diboikot artinya tidak diajak bicara. Kalau dia salam maka salamnya tidak dijawab. Kalau dia datang maka orang intinya mengucilkannya. Itu namanya dihajar. Ada sebagian orang yang diperlakukan demikian oleh Nabi. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik dan 2 temannya. Jadi dalam salah satu peperangan, yaitu perang Tabuk, maka ketika Nabi SAW dan para sahabat akhirnya pulang kembali ke kota Madinah, maka berkumpullah sebagian orang di sekitaran Nabi, lalu masing-masing mengungkapkan uzurnya. Orang-orang munafik, namanya juga munafik. Tanda-tanda munafik itu diantaranya apa? Yang kecil-kecil. Kalau janji, mengingkari. Kalau bicara, dusta. Kalau diberi amanah, berkhianat. Ya kan? Dusta. Orang-orang munafik itu berani berdusta. Maka mereka ngumpul sama Nabi dan mengaku, ya Rasulullah, maaf kami nggak ikut perang itu karena anu dan anu. Dan semuanya memberikan uzur-uzur dusta. Beda dengan Ka'ab bin Malik dan 2 temannya. Mereka mana berani? Karena mereka sahabat Nabi yang hatinya bersih. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, seandainya kami berbohong dengan mengungkapkan alasan palsu, Allah akan tahu. Maka kami jujur, kami tidak ikut perang dan tidak punya uzur. Orang munafik ngarang uzur. Sedangkan sahabat-sahabat ini, mereka berani jujur dan berkata, kami apa adanya berkata bahwa kami ini tidak ikut perang tanpa uzur. Dan Nabi SAW akhirnya karena khawatir Ka'ab bin Malik dan 2 temannya ini menjadi orang-orang munafik karena tidak ikut berperang, maka Nabi mengajak kaum muslimin untuk menghajar atau memboikot Ka'ab dan 2 temannya. Kalau datang keduanya, maka tidak ada yang jawab salamnya. Kalau mereka ikut bicara, tidak ada yang mau memperdulikan mereka. Semuanya menghindari. Sampai akhirnya bumi ini terasa sempit buat ketiganya. Ya, perlu dicatat di dekat situ, 2 orang temannya Ka'ab ini adalah Murarah bin Ar-Rabi'. Murarah bin Ar-Rabi' dan satu lagi Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Satu lagi Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Al-Waqifi. Ketiga orang ini dihajar Nabi. Ya. Karena dikhawatirkan jadi orang munafik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya memboikot orang yang dikhawatirkan memberikan dampak buruk itu disyariatkan. Karena itu telah dilakukan oleh Nabi SAW kepada 3 orang sahabat beliau sendiri. Tapi teman-teman pernah dengar Nabi SAW berkumpul dengan pemuka kafir Quraisy. Nabi berdakwah dengan lemah lembut sampai datang orang yang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini pengen nanya sesuatu, terus Nabi bermuka masam sehingga turun surat Abasa
Di mana Nabi SAW maksudnya gini, kamu kan sudah sahabat Nabi, udah kamu ntar aja lah. Ini loh ada orang kafir Quraisy, ya kan? Mereka mau dengerin saya, mumpung mereka mau dengar, saya mau dakwah gitu. Kamu ntar aja gitu. Ya, turun surat Abasa. Abasa wa tawalla. Ada orang mukanya masam dan berpaling dari yang buta ini. Anjahu Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma. Ada orang buta datang kepada dia, mau bertanya, mau mensucikan dirinya, ini malah dicuekin, dikasih muka masam. Allah tegur perbuatan Nabi SAW. Tapi kita lihat bahwa dalam kasus itu Nabi SAW berusaha untuk mendakwahi orang-orang kafir justru dengan lemah lembut. Ada sahabat Nabi yang tidak ikut berperang, malah diboikot. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya memang boikot itu disyariatkan, manakala sebagian orang yang diboikot ini dikhawatirkan memiliki penyimpangan. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas faidah kenapa Nabi SAW kemudian kalau di orang kafir Quraisy itu ada kalanya diperangi, ada kalanya malah duduk sama mereka lemah lembut. Kemudian tadi disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah menghajar Sabil. Dan itu semua kata Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa adanya syariat boikot. Tapi di sini permasalahannya, kapan kita memboikot? Tadi sudah dikasih stabilo atau di garis bawahi kata-kata menampakkan, betul ya? Ini standar pertama. Jadi kaidah untuk memboikot itu adalah satu, manakala yang bersangkutan menampakkan. Satu, manakala menampakkan. Artinya ada sebagian orang yang diam-diam saja, maka bisa jadi ini justru tidak diboikot. Contoh teman kita yang Syiah tadi ceritanya di kantor, dia Syiah, orang tahu. Terlihat dari dia itu sholatnya nanti zuhur jelang asar, asar lebih awal. Kan ada sebagian Syiah itu sholatnya tuh dibuat 3 waktu. Zuhur dia nggak sholat, tapi nanti jelang asar baru dia sholat. Begitu masuk asar baru dia masuk sholat lagi, asar. Begitu juga maghrib nanti terakhir, lalu kemudian nanti isya dekat-dekat di awal-awal, baru kemudian sholat dia digabung gitu. Jadi dia kalau sholat itu seperti 3 waktu. Ada. Kita lihat kok dia ini kalau tahiyat itu setelah mau habis itu tepuk dulu pahanya 2 kali baru kemudian salam. Kalau kita buka puasa bersama misalnya, pernah kita buka puasa sama dia di kantor, orang sudah makan dari tadi kok dia diem aja. Pas ditanya, kamu kok nggak buka puasa? Dia bilang tunggu gelap. Ini indikasi Syiah. Tapi dia tuh diem-diem aja. Dia nggak pernah bawa-bawa bukunya, dia nggak pernah ngajak-ngajak orang, dia nggak pernah. Pokoknya dia diam aja. Maka ini berarti orang itu tidak menampakkan. Maka tidak berlaku di situ apa tadi? Hajar atau boikot. Jadi satu apa tadi? Menampakkan. Kedua, manakala dia ngajak-ngajak, berarti dia mendakwahkan. Satu, menampakkan. Yang kedua, mendakwahkan. Misalnya suatu hari Senin, teman kita di kantor bilang, aku kemarin ikut ke masjidnya si Subhan. Yang di mana? Itu yang di MT Haryono. Masjid yang mana ya? Gitu. Aku kemarin ikut kajiannya. Terus gurunya itu tanya, kamu sudah nikah mas? Saya bilang sudah. Terus? Tapi istri saya di Jawa, saya di sini kerja. Nanti tiap 2 bulan saya pulang. Ditawarin, kamu mau nggak mut'ah di sini? Nah, teman kita bilang, aku diajak sama si Subhan, bukan nama sebenarnya ya. Ceritanya saja. Ini menunjukkan bahwa si Subhan ini Syiah yang ngajak-ngajak. Maka orang ini bisa jadi diboikot. Dalam circle pertemanan kita nggak bergaul sama dia, kita bilang jangan dekati Subhan itu. Hati-hati sama Subhan itu Syiah.
Nanti kamu jadi Syiah lagi. Nanti kamu betul-betul nggak ada istrimu di sini, kamu nikah kontrak lagi nanti. Ya. Ini kalau dia mendakwahkan. Kaidah yang ketiga tadi ada kata-kata, kalau terang-terangan sama dengan menampakkan ya. Ada kaidah yang ketiga, yaitu kata-kata tidak mau berhenti. Berarti boikot itu bisa berlaku kalau sekiranya setelah diboikot berhenti. Yang ketiga adalah bila diperkirakan berhenti. Bila diperkirakan berhenti dari kesalahannya. Misal apa ya? Kita punya teman. Teman kita ini hobi ngutang sana ngutang sini. Kemudian kita sudah ingatkan, hati-hati kamu nanti gali lubang tutup lubang. Kalau nanti banyak yang tahu, nanti lama-lama kamu dikucilkan orang loh. Gak ada yang mau gaul sama kamu nanti. Karena diketahui kamu ini kalau gaul suka minjem-minjem duit. Ya. Sudah kita peringatkan sekali, 2 kali, tapi masih dia lakukan. Pinjam duit sini, pinjam duit sana. Akhirnya kita bilang, mulai hari ini saya tidak mau lagi gaul sama kamu. Kalau kamu tidak berhenti. Kemudian setelah kita boikot demikian, ternyata dia berhenti. Dia kembalikan duit orang, terus dia bilang, saya tobat dah. Janganlah saya dikucilkan, janganlah saya gak ditemenin. Kalau dia berhenti, berarti boikot itu bisa dilakukan. Yang ini maksudnya, bila kita boikot, diperkirakan dia berhenti. Makanya kata Ibnu Taimiyah tadi, namun apabila yang diboikot atau dihajar ini ternyata tidak mau berhenti, diboikot sekalipun gak bakal berhenti, maka jangan diboikot. Justru sebaliknya diperlakukan dengan baik, dengan harapan dia bisa berhenti. Bisa dipahami teman-teman? Kayak gimana ya? Ada kasus. Jadi ada bos di sebuah perusahaan. Bos ini sudah sering ikut-ikut kajian. Tapi mungkin karena kebutuhan usaha, dia masih suka pinjem bank sana, pinjem bank sini. Oke? Nah, di antara orang-orang dekatnya ada 2 sikap. Sikap yang pertama, satu memboikot. Dia bilang, saya mulai hari ini kalau bos masih tetap mau pinjam di bank, saya resign. Saya nggak mau tahu. Resignlah dia. Karena versinya dia, oh ini nggak bisa dibiarkan nih. Orang sudah ngerti hukum riba kok masih pinjam-pinjam di bank. Yang satu punya sikap berbeda. Dia bilang, bos ini justru harus kita tempelin terus supaya dia tobat, supaya dia berhenti. Karena dia bos, dia yang punya yang kepalanya. Kita boikot juga nggak ada manfaatnya. Kita resign juga dia nggak akan berhenti. Tapi kalau kita lemah lembut sama dia, kita dakwahin, semoga dia bisa berhenti. Bisa dipahami teman-teman? Nah ini mungkin salah satu contoh, ada orang yang kalau dia pikir, saya boikot juga nggak ada manfaatnya, justru dia tidak bakal berhenti, maka lebih baik jangan diboikot, tetapi didakwahi secara lemah lembut, ditempel gitu. Seperti juga misalnya, saya bimbing umroh misalnya, atau bimbing haji. Ada sebagian jamaah yang lapor, Ustadz, tolong nanti ini ya disinggung-singgung karena bapak kami atau suami kami ini masih ngerokok. Saya sebagai pembimbing tidak mungkin berlaku tegas gitu. Bapak, kalau bapak tidak mau berhenti merokok, saya keluarkan bapak dari grup. Bapak silahkan cari tiket sendiri, check in sendiri, tawaf sa'i jangan ikut saya. Tidak mungkin kan? Kalau saya lakukan itu kan berarti saya boikot, saya hajar tahu berarti. Tapi apakah kemudian itu akan berdampak? Oh ya sudah, saya berhenti. Mulai hari ini saya berhenti. Tidak juga. Yang ada mungkin justru setelah itu dia bereaksi keras. Malah dibalas. Loh saya ini udah bayar mahal-mahal itu biar dapat bimbingan sama ustadznya. Tidak ada urusannya sama rokoknya.
jadi status, jadi ini. Ada seorang pembimbing memaksakan saya untuk berhenti merokok. Malah tidak berhenti dianya, malah marah dia. Mendingan buat saya tempel terus kemana-mana. Sambil didakwahi, sambil diperlakukan lemah lembut. Harapannya pulang umroh betul-betul berhenti. Dan alhamdulillah banyak yang demikian. Jadi lemah lembut dalam hal ini lebih efektif daripada boikot. Begitu. Belum lagi nanti, nah ini yang keempat. Baru diboikot bila maslahatnya lebih besar. Tapi kalau mafsadat atau kerusakan yang timbul setelah boikot itu justru lebih besar daripada maslahatnya, maka tidak boleh boikot. Jadi syarat yang keempat atau kaidah yang keempat adalah bila kemaslahatan lebih besar daripada mafsadat. Bila orang tersebut diboikot. Sebagai contoh, apakah kalau saya boikot tadi maslahatnya lebih besar? Kalau saya boikot, anggap saja bapaknya berhenti merokok. Harapan saya begitu. Maslahatnya adalah dia berhenti merokok. Tapi saat saya boikot, dia tawaf, nggak tahu tuh sah apa enggak tawafnya. Jangan-jangan dia tawaf bukan 7 kali tapi 5 kali, 8 kali begitu. Jangan-jangan dia sa'inya bukan di Safa Marwah, tapi di Safa Tower misalnya. Ya, atau dia sa'inya di tempat yang tidak sesuai. Atau dia harusnya bisa cukur gundul karena itu yang lebih utama, dia malah cukur cuman seorang Balikpapan seiprit tik gitu doang. Sedangkan kalau saya sama dia, saya kemana-mana meskipun dia ngerokok, tawafnya dia dapat sesuai dengan sunnah, sa'inya sesuai sunnah, halaknya lebih dapat daripada taksirnya, kemudian dapat kajian. Itu lebih besar maslahatnya bagi saya daripada supaya dia hanya berhenti merokok. Urusan rokok satu urusan, tapi tawaf, sa'i, tahallul, kajian, kemudian ibadah yang lain, kerodoh dan lain-lain, itu bisa terabaikan dan bisa hilang manakala saya boikot orangnya. Maka saya perhatikan, oh maslahat kalau saya boikot cuman dapat maslahat ngerokok, berhenti merokok. Tapi mafsadatnya banyak. Ibadah yang lain yang lebih besar dia terabaikan. Maka lebih bagus buat saya untuk tidak memboikot. Bisa dipahami? Ini sudah dapat 4 kaidah. Coba kita ulang. Berarti bila kita punya orang di sekitaran kita yang punya penyimpangan atau kesalahan atau dosa besar, kapan kita memboikotnya? 1, bila dia menampakkan. 2, bila dia ngajak-ngajak atau mendakwahkan. 3, bila diperkirakan dia akan berhenti jika diboikot. Dan yang 4, bila maslahat lebih besar daripada mafsadat. Saya tambahin contoh satu lagi. Kita punya teman atau tetangga lah, dia pengedar narkoba. Nah, dia betul-betul pengedar narkoba. Dia tidak menampakkan, namanya juga pengedar. Mana ada pengedar bilang, saya ini pengedar loh, mana ada gitu. Dia tidak menampakkan jelas. Tapi namanya pengedar pasti ngajak orang menggunakannya, ya atau tidak? Berarti masuk dalam kaidah yang nomor 2. Apa itu? Berarti dia ngajak. Nah, diperkirakan kalau diboikot dia akan berhenti. Misalnya sekampung gak ada yang mau gaul sama dia. Sudah didatangin Pak RT. Masnya ini nanti kami laporkan loh lama-lama ke polisi ya. Iya maaf Pak, hati-hati ya. Kami tapi tidak terima kalau di sini masnya ini mengedarkan narkoba. Kami sudah tahu masnya ini ya, gitulah. Ya, diingatkan seperti itu, akhirnya berhenti dia. Bisa nggak berhenti? Iya Pak, saya sudah mau tobat juga ini, saya juga, gitu ya. Berkirakan dia berhenti, maka bisa dia diancam untuk diboikot seperti itu. Maslahat dan mafsadat lebih besar maslahat, jelas. Oke, kita lanjut. Yang paragraf berikutnya. Yang harus diperhatikan dalam menghajar atau mentahdzir terhadap ahli bid'ah atau orang-orang yang punya penyimpangan
adalah wajib dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena dengki, bukan karena iri atau taklid atau lainnya. Berarti ini kaidah yang kelima. Yang kelima adalah ikhlas karena Allah, bukan hawa nafsu. Ini yang kelima. Kapan kita boikot orangnya? Jawabannya adalah manakala memboikot itu adalah karena ikhlas, karena Allah Ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Contoh, misal ada orang dai Syiah misalnya, atau dai dari misalnya di Balikpapan, ternyata dakwahnya disenangi orang karena orangnya suka memberikan bantuan sosial, karena retorikanya bagus, karena akhirnya banyak yang ikut sama dia. Datang Ustadz Ahlu Sunnah mentahdir misalnya, hati-hati jangan ada yang ikut sama dia, ya itu soalnya itu nyimpang. Tapi di dalam hati sebenarnya jangan ikut sama dia, soalnya kok pengajian saya semakin sedikit misalnya, kok saya jadwal pengajiannya jadi sedikit, amplopnya semakin sedikit, kok orang-orang sukanya sama dia. Ternyata tahdzir atau hajar ini bukan karena Allah Ta'ala, melainkan karena ada iri rupanya. Maka ini tidak benar. Atau misalnya itu si da'inya punya travel umroh, kan? Si da'inya itu travel umroh, harganya murah, bintang 5, pakai kereta cepat misalnya. Terus dai Ahlussunnah ini tahdzir yang bersangkutan, jangan ikut dakwanya dia, nanti dia itu gini. Padahal ternyata iri karena travelnya sepi. Oh, ternyata ini bukan ikhlas karena Allah, melainkan karena urusan duit rupanya. Ya. Ternyata bukan soal beda pendapat, tapi beda pendapatan. Nah, ini juga tidak benar kalau seperti itu. Ini harus betul-betul karena Allah. Misalnya kita bilang saya boikot dia, kita jangan bergaul sama dia karena dia itu tadi punya penyimpangan. Dia itu orang Syiah, dia itu suka ngajak orang nikah mut'ah. Dia itu mazhabnya ya, bukan Imam Syafi'i, bukan Hambali. Dia mazhabnya. Makanya kalau dia itu kalau doa bukan amin, tapi apa dia? Alhamdulillah ya. Nah gitulah. Selain itu, kata penulis, harus ittiba atau mencontoh kepada sunnah Rasulullah SAW serta mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali orang yang menghajar, yang memboikot orang lain hanya semata-mata karena mengikuti hawa nafsunya, dan dia menyangka hal itu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini ada contoh yang paling pas kalau saya mau bahas ini, tapi mungkin di forum yang tidak pas. Contohnya pas, tapi kalau saya bahas di sini bagi saya nggak pas. Kalau saya dapati ada sebagian orang yang memang menghajar sesama ahlu sunnah bukan karena Allah Ta'ala, melainkan karena hal-hal yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Ya, perbedaan fikih yang dipaksakan, ya, atau perbedaan-perbedaan yang sifatnya ikhtilaf, ijtihadi, lalu kemudian dipaksakan orang untuk mengikuti pendapatnya, dan ini tidak benar. Selanjutnya, kaidah dalam hajar bahwa yang menghajar harus melihat kepada maslahat dan mafsadat dan bertanya kepada ahli ilmu. Ini yang ke-6. Kaidah yang ke-6 adalah hajar itu konsultasi dulu kepada ahli ilmu. Karena bila orang awam yang tidak memahami kemudian satu dengan yang lainnya saling boikot-memboikot, nanti kaum muslimin tidak berteguran. Ketika ditanya, kenapa kamu gak tegur dia? Iya, karena dia itu begini. Kenapa kamu boikot dia? Iya, soalnya dia itu begini dan begitu. Padahal ternyata hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikomunikasikan. Ya, seperti misalnya seseorang memboikot temannya karena ternyata mereka join usaha, lalu kemudian usahanya ternyata gagal. Kan orang kalau join usaha
itu cepat gagal kalau rugi sama terlalu untung. Iya enggak? Orang itu berteman, join usaha, itu bisa akur kalau sekedar untung biasa. Cepat bubar dan cepat berkelainya kalau rugi dan terlalu untung. Karena kalau sudah terlalu untung, orang mikirnya gini, berapa kantongku, berapa kantongmu. Ya. Jadi yang tadinya akur, manakala duitnya semakin besar, lama-lama iri-irian. Nah ini kadang-kadang misal terjadi usaha yang mungkin tidak sesuai harapan, rugi misalnya. Kemudian yang satu dengan yang lainnya saling memboikot. Padahal mungkin masalah itu kalau dikonsultasikan kepada ustadz yang ngerti muamalah, mungkin cepat selesai. Mungkin. Begitu. Atau ternyata ini boikot-memboikot dikarenakan perbedaan pendapat yang diambil. Misal saja contoh mudah di masjidnya. Contoh mudah, ini kan kita duduk di karpet ini ada kain birunya ini, ya kan? Yang satu seksi dakwah, sering mendatangkan ustadz dan kadang-kadang ustadz kalau pulang dari masjid dia temani keluar ke parkiran. Dia kadang konsultasi, ustadz, bagaimana dengan kain-kain ini? Boleh aja kah? Misalnya ustadz yang ditanya berpendapat, oh ini tidak sesuai sunnah, akhi. Mana di zaman Nabi pakai kain begitu. Ya kan? Itu sesi dakwah. Ketua masjid dekat sama ustadz yang lain. Dia tanya tentang kain ini, kata ustadz tersebut, tujuan antum apa pakai kain ini? Oh ustadz, biar karpetnya awet. Karena masjid ini dekat dengan sekolah, anak-anak kalau siang-siang keringatan. Ya, karena keringatan itu kadang mereka sujud itu lama-kelamaan seminggu karpet bau, nanti dicuci lagi, bau, cuci lama karpet hancur. Jadi supaya tidak terlalu sering ke laundry, pakai kain biru. Biar nanti kalau mau digonta-ganti kainnya aja. Oh jadi nggak ada unsur peribadatan gitu, nggak ada. Ini cuma sekedar pengaturan supaya karpet awet. Oh nggak masalah. Akhirnya yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat gitu. Nggak konsultasi kepada ahli ilmu, lama-lama kelahi. Akhirnya boikot-memboikot. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi contoh kalau kita mau bahas. Jadi yang keenam adalah konsultasi kepada ahli ilmu. Jangan sembarang boikot, jangan sembarang hajar. Sementara kita juga masih orang awam. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seandainya setiap perselisihan dua orang muslim tentang suatu perkara mereka langsung hajar, maka tidak akan ada lagi penjagaan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ini penjelas dari kaidah harusnya konsultasi dulu kepada ahli ilmu. Beliau rahimahullah juga berkata, betapa banyak manusia digambarkan oleh syaitan bahwa yang dia lakukan itu dikiranya amar ma'ruf nahi mungkar dan dianggap jihad di jalan Allah, padahal sesungguhnya yang dia lakukan itu adalah kezaliman dan permusuhan. Dicatat di situ kaidah yang ketujuh. Saya tidak tahu apakah ada, tapi sebatas yang kita sudah lewati tadi nampaknya tidak ada. Nampaknya ya. Yang ketujuh, kapan kita memboikot adalah manakala yang menghajar lebih kuat kedudukannya daripada yang dihajar. Manakala yang diboikot atau yang dihajar kedudukannya lebih kuat daripada yang dihajar. Kalau ternyata yang menghajar lebih rendah kedudukannya, maka tidak akan tercapai tujuan boikot itu sendiri. Beri contoh dekat situ, anak yang duitnya masih minta orang tua mau menghajar orang tua. Kayak apa itu? Misal bapak mamanya itu punya keyakinan di rumahnya itu taruh botol kerating deng di setiap pintu rumah, ya kan? Bergelantunganlah di tiap pintu rumah itu botol-botol kerating deng. Dia tanya, mak, buat apa sih ini mak? Dia bilang itu ada anunya,
rajahnya. Jimat berarti nih. Syirik nanti kita. Itu ajaran nenek, kamu udah komentar. Yang punya rumah juga bapak. Gitu. Bukan kamu kok yang punya rumah. Nah, ternyata di dalam botol-botol itu ada tulisan-tulisan raja-raja yang tujuannya misal kalau ada gempa bumi, rumahnya utuh. Kalau ada maling, malingnya tetap masuk. Ya. Kalau ada kebakaran, rumahnya aman, gitu kan? Di sebagian rumah di Jawa itu plafonnya itu kelihatan. Nanti di tempat-tempat tertentu di plafon itu nanti ada kayu, ada kain putihnya. Ada kain putihnya. Tujuannya adalah nanti intinya menolak bala lah gitu. Contoh lain di rumah itu ada tokonya. Tiap pagi mamanya lempar beras di depan toko, lempar garam. Ditanya sama anaknya, itu mama lempar apa itu? Ini supaya laris dagangan. Waduh, pakai penglaris. Ini perbuatan apa? Ini khawatir perbuatan syirik. Tapi ini anak yang nanya ini misalnya masih kelas 3 SMP, ikut kajian misalnya. Ya, terus dia bilang, "Mak, copot ini semua. Ini nanti khawatirnya jadi syirik ini. Mulai besok mama nggak boleh lagi lempar-lempar garam. Kalau enggak, mama ku boikot. Ku hajar mama." Betul-betul dia boikot mamanya. Ya kan? Dia tanya, "Ayo makan." Yuk, udah belajar? Enggak. Mamanya pulang, "Assalamualaikum." Diem dia. Kan katanya kalau hajar nggak boleh, jangan jawab salam, ya kan? Ditanya, "Ayub kok gitu ya? Sama bapak mama ini pulang salam kok nggak dijawab ya?" Loh, kok nggak jawab ya? Ya. Coba dijawab. Oh gitu. Jadi kamu nggak mau ini? Nggak jawab salam? Iya. Ya. Nggak mau kamu makan? Oke. Besok nggak dikasih uang sangu. Kayak apa tuh? Dia hajar bapaknya sebulan, nggak ada uang sangunya. Kemana dia jajan? Bapaknya bilang, ku hajar balik. Motor sini, kunci STNK, jalan kaki, terserah kamu mana, sini. Dari kasih sangu, dari kasih motor. Si gurunya udah sebulan nanya, "Mana SPP-mu Ayub? Kok nggak bayar-bayar?" Berarti posisi yang menghajar ternyata lebih rendah daripada yang dihajar. Kalau begitu apa gunanya? Seperti tadi yang kasus bosnya masih mau pinjam-pinjam di bank. Terus bawahan yang tidak punya duit, yang cuma digaji, dia bilang, "Pokoknya saya mau hajar, saya resign." Sama bosnya, resign terserah. Ya, habis itu dia bingung sebulan, nggak ada makanan, nggak ada gaji. Istrinya bilang, "Bi, nggak kerja kah? Aku sudah resign." Kenapa? Bos tuh pinjam-pinjam ke bank. Terus kita makan apa, Bi? Rumput aja yuk. Nggak ada makanan akhirnya. Berarti dalam kondisi di mana yang menghajar itu lebih rendah kedudukannya daripada yang dihajar, maka tidak disyariatkan hajar kalau begitu. Bisa dipahami? Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Maka coba kita ulang semua. Kalau kita punya orang-orang di sekitaran kita, entah keluarga, teman, tetangga, orang kantor, dia punya penyimpangan, punya dosa besar, ya, maka kita disyariatkan untuk menghajar atau memboikotnya bila ada 7 keadaan berarti, betul ya? 1, menampakkan. 2, dia ngajak-ngajak atau mendakwahkan. 3, bila diperkirakan dia akan berhenti. Terus, bila maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Kalau dibalik, yang 5, ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi. 6, konsultasi dulu kepada ahli ilmu. Yang 7, manakala kedudukan yang menghajar lebih tinggi daripada yang dihajar.
Artinya kalau dibalik, tidak ada hajar kalau yang bersangkutan diam-diam saja, tidak menampakkan. Dia pun tidak mendakwahkan, dia buat dirinya sendiri. Jangan menghajar kalau ternyata diperkirakan justru tidak berhenti, malah menghasilkan perbuatan yang lebih besar daripada yang saat ini mau disuruh berhenti. Tidak ada hajar apabila ternyata mafsadat lebih besar hasilnya daripada maslahat. Tidak ada menghajar kalau ternyata niatnya bukan karena Allah. Dan tidak ada menghajar kalau kita ini orang awam yang seharusnya konsultasi dulu, ini kita malah berjihad sendiri. Dan tidak ada hajar apabila kedudukan kita ternyata lebih rendah daripada yang dihajar. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kisah tentang Ka'ab bin Malik ini dan dua temannya, yaitu Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, ketika mereka diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, akhirnya Allah menerima pertaubatan mereka. Dan teman-teman bisa baca tafsir Ibnu Katsir untuk surat At-Taubah ayat 118. Cari ayat yang berbunyi wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Ya, teman-teman baca ayat tersebut tentang tiga orang yang diboikot oleh Rasulullah. Mungkin ini dulu untuk yang kita bisa bahas pada kesempatan malam ini. Dari yang nggak pakai peci, siapa yang rumahnya paling jauh? Yang tadi pakai peci, pakai dulu pecinya ya, jangan dicopot. Antum di mana, Mas? Gunung Pasir. Memang dari Gunung Pasir ke sini, memang untuk kajian. Kalau antum, ini di mana? Ini kan dekat sini ya. Antum? Manggar. Memang dari Manggar jauh-jauh ke sini. Hanya untuk kajian ini. Ada yang ngalahin Manggar? Kilo 16. Mana yang lebih jauh? Manggar sama kilo 17? Hah? Jauh Manggar? Oh, jauh Manggar. Ada yang ngalahin Manggar? Enggak. Silakan Manggar. Sayang, ini anak dikasih orang
Tapi pas dipakai dia suka lari sendiri gitu. Karena mungkin kepalanya lebih kecil dari pecinya. Ada pertanyaan? Saya punya teman seperti memiliki pemikiran Khawarij. Seperti ada sebagian muslim yang dia anggap masuk neraka kekal di dalamnya. Bagaimana menyikapi orang seperti ini? Saya juga pernah punya teman-teman yang begitu. Karena mungkin sering mendengar kajian-kajian yang model ISIS, kemudian yang jihadi, yang senang untuk mengkafirkan pemerintah dan semacam itu. Ada kalanya kemudian saya dialog sama mereka, ada kalanya ya udahlah sama-sama tahu aja. Karena kadang-kadang syubhat yang masuk di kepala di kalangan mereka ini bukan sulit untuk dipatahkan, melainkan sulit untuk dihilangkan gitu. Bagi orang-orang yang punya hamasah, yang memang punya kesenangan untuk misalnya berjuang melawan pemerintah yang zalim, yang semacam itu. Kalau kita kasih nas-nas yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah, nanti mereka takwil begitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya antum juga belum terlalu mendalami masalah-masalah tentang apa penyimpangan Khawarij, bagaimana cara meluruskan tentang pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mendingan jaga diri untuk tidak usah banyak bertukar pikiran. Khawatirnya nanti malah jatuh ke dalam pemikiran yang seperti itu. Saya dulu punya murid kajian-kajian seperti ini tahun 2009. Waktu saya pulang dari Saudi, saya ketemu di rumah sakit. Kemudian saya undang ke rumah karena lama tidak ketemu. Dialog sedikit, ternyata dia sudah berubah. Dia sudah ikut kajian yang mau ngomong tapi live gak enak ya. Di sana, yang memang sering datangkan ustadz-ustadz yang memang anti pemerintah, anti pokoknya intinya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir begitu. Nah, saya undang ke rumah, kemudian dialog. Ternyata tidak mudah untuk dia menerima, karena memang syubhat sudah bercokol di kepala. Saya cuma bilang gini, jadi kalau menurut antum pengeboman Bali 2002 itu jihad? Iya Ustaz. Padahal 2009 saya ngajarin dia itu bukan jihad, ya kan? Ketika dia banyak bergaul dengan di masjid sana itu akhirnya jadi jihad. Oh, jadi jihad. Kenapa jadi jihad? Antum pikir di negeri ini negeri kafir begitu? Iya, karena pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Oke, terus yang mati di sana emang kafir harbi. Kafir itu ada 4. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Yang mana yang di dalam Islam yang boleh diperangi? Yang mana teman-teman? Kafir harbi. Yang 3 nggak boleh. Yang harbi yang diperangi, yang 3 lagi nggak boleh. Yang ada di Bali itu kafir apa? Gitu. Oh, tapi kan oke. Kalau antum anggap harbi, yang mati waktu itu harbi doang, apa muslimnya juga? Berapa banyak orang yang mungkin cuma lewat depan kafe itu kena bom, mati juga. Dia bukan kafir harbi, dia muslim. Atau mungkin di dekat kafe itu ada ATM, orang cuma ngambil ATM, mati juga jadinya. Ya nggak apa-apa Ustaz, bagi dia itu syahid. Bagi dia syahid oke kalau mati, kalau cacat seumur hidup. Yang hilang itu tangannya, kakinya. Bagaimana? Ya pahala buat dia, oke pahala. Kalau itu orang lain, kalau itu bapak ibu antum, itu pun kalimat saya itu tidak bisa membuat dia berhenti. Dia bilang menurut saya intinya jihad ya. Padahal ini yang ngomong saya gurunya dulu begitu. Maka bila kita yang sudah paham tentang masalah ini saja tidak mudah mematahkan dan meluruskan orang yang demikian, apalagi yang awam. Jadi kalau memang belum terlalu paham, mendingan tidak usah dibahas-bahas, nanti khawatirnya malah termakan syubhat begitu. Apalagi memang kita lihat kenyataannya di lapangan. Kalau misalnya dia berkata negeri ini zalim,
Negeri ini PKI-nya banyak. Negeri ini. Kita kalau kadang harus menerima kenyataan memang ada sebagian PKI di negeri ini. Memang ada sebagian kezaliman. Tapi kan ada nas tentang kesabaran yang diajarkan Nabi. Nah, kita kalau dicekokin seperti itu lama-lama terbakar juga. Jiwa muda ini lama-lama iya ya lama-lama memang kafir memang Jokowi ini. Gitu jadi gitu nanti. Masih ada beberapa pertanyaan tapi waktu sudah habis. Insyaallah saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.